Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdusah Fitri. Saya mahasiswi Universitas Balikpapan, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan dan tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan dan tanda bacaan. Ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, huruf kata kalimat, dan hubungan antara lambang-lambang serta tanda baca tersebut. Ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf seperti abjad, vokal, konsonan, pemenggalan kata, dan nama diri. Yang kedua, penulisan huruf seperti huruf kapital, non-kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang ketiga, penulisan kata seperti kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, dan lain-lain. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Penulisannya harus sesuai dengan kaidah ketatabasaan bahasa Indonesia. Yang kelima, pemakaian tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, titik koma, dan lain-lain. Penulisan ejaan. Huruf kapital digunakan untuk awalan pada nama orang, nama tahun, nama bulan, nama hari, nama peristiwa bersejarah, nama suku, nama bangsa, nama agama, nama gelar, dan jabatan. Sedangkan huruf miring digunakan pada nama buku, nama majalah, surat kabar, istilah asing, dan istilah ilmiah. Macam-macam ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Showandi. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Yang keempat, ejaan Melindo. Yang kelima, ejaan LBK. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan yang ketujuh ada ejaan bahasa Indonesia. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi dari suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda dengan bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Jenis-jenis tanda baca. Ada beberapa jenis tanda baca yang penting. Antara lain adalah tanda baca titik yang berfungsi untuk menandai akhir dari kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan antara kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan gelar dan angka-angka. Tanda kurung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. Tanda kutip satu yang berfungsi untuk mengasosiasikan suatu istilah. Tanda petik dua yang berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan pemberian peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata atau ulang tentang suatu nilai. Dan tanda titik dua berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Terima kasih. Kita sebagai para pemuda dan pemudi bangsa harus melestarikan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar.